wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Inaya dengan NIM 51112011128. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Giana Zuhairaniza dan Aulia Nur Oktaviani. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mekanisme perdagangan obligasi. Pengertian obligasi itu sendiri merupakan surat utang jangka pendek hingga jangka panjang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara yang dapat diperjualbelikan, di mana perusahaan penerbit akan memberikan imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan akan melunasi pokok utangnya pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu ada FITS atau Fixed Income Trading System, yaitu sarana perdagangan obligasi dan sukuk yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia. Perdagangan melalui sistem FITS terdiri dari dua papan perdagangan, yaitu pasar reguler outright dan yang kedua ada pasar negosiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan segmen pasar pada bursa, yaitu pasar reguler outright, mekanisme perdagangan secara lelang, yaitu berkesinambungan secara anonim dengan metode pembentukan harga yang didasarkan atas prioritas harga dan waktu, price and time priority. Ada pula pasar negosiasi, yaitu fasilitas yang memungkinkan para anggota bursa melakukan pelaporan hasil kesepakatannya, yaitu transaksi yang telah terjadi sesama anggota bursa atau dengan pihak lain. Lalu ada penyelesaian transaksi. Di sini ada market segment dan transaction settlement. Yang pada regular outright ada second trading day after transaction. Lalu ada pada negotiation, yaitu based on agreement between selling. Ada exchange member and buying and exchange member. Baik, di sini ada biaya transaksi obligasi dan suku di Bursa Efek Indonesia. Untuk biaya transaksi clearing dan penyelesaian pada nilai nominal yaitu kurang dari Rp500.000. Rp500.000 diambil itu lebih dari 10 miliar. Nah, untuk biaya dana jaminan itu Rp20.000 dan desimal 0,0050% dan 0,00375%. Dan untuk pasar negosiasi yaitu Rp35.000 dengan desimal 0,0075% dan 0,0050%. Untuk PPN 11% pada dana jaminan, yaitu 11% dari biaya, dan untuk dari pasar negosiasi 11% dari biaya. Nama saya Giana Zuhairaniza dengan nomor induk mahasiswa saya 51120011127. Baik, saya akan menjelaskan skema obligasi. Obligasi dikeluarkan oleh perusahaan. Di sini itu contohnya PT ABC membutuhkan dana untuk pembuatan pabrik sebesar $100.000. Ada berbagai cara untuk mendapatkan dana tersebut, salah satunya yaitu menerbitkan obligasi. Jadi PT ABC akan mengeluarkan bentuk seperti surat, yaitu surat obligasi dengan nominal satu suratnya yaitu $100. Maka PT ABC harus mengeluarkan 1000 unit surat untuk dijual ke publik. Ketika sudah terjual, semua PT ABC akan dapat $100.000 dari penjualan surat tersebut. Di dalam surat ada kupon, yaitu bunga yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pembeli obligasinya. Contohnya di sini itu PT ABC memberikan bunga 10% per tahun dengan jangka waktunya itu 5 tahun. Maksudnya di sini PT ABC ini akan mengembalikan uang yang telah dibayarkan investor sebesar $100 kepada setiap investornya dalam waktu 5 tahun. Jadi investor akan mendapatkan bunga 10% setiap tahun sampai ke tahun kelima. PT ABC juga akan mengembalikan $100 ke investor yang tidak menjual obligasi tersebut. Jika investor menjual lagi ke investor kedua, maka PT ABC
harus membayar $100 tersebut ke investor terakhir yang pegang surat obligasi tersebut. Harga obligasi ada 3, yaitu diskon lebih kecil dari nominal, premium itu lebih besar, dan par harga sesuai dengan nominal. Misalnya, kupon lebih kecil dari yield to maturity, maka dapat harga diskon. Nah, jika kupon lebih besar dari YTM, maka dapat harga premium. Jika kupon sama dengan YTM, maka akan dapat harga par. Ini ditentukan oleh supply dan demand. Yield of maturity itu ekspektasi seseorang terhadap return yang akan didapatkan dari obligasi. Misal, kupon 10%, YTM-nya 11%. Katakan bunga deposito itu sekarang lagi tinggi, maka orang memilih untuk deposito di bank daripada invest di obligasi tersebut. Karena harga akan turun, diskon itu tadi jadi $95, begitupun untuk yang lainnya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.